Opsi, obrolan pengurus organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Kali ini kita udah kedatangan Kak Siti Kartika dari perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Cilimus dari Sekbid 5. Boleh memperkenalkan dulu Kak Siti? Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Kartika Sari, aku dari kelas 11 IPA 3. 11 IPA 3? Iya. Di sini tuh kita mau ngebahas, tapi nggak apa-apa ini aku nanya-nanya. Boleh Nggak dong, apa-apa ya. boleh. Panggilannya Kak Siti apa Katika berarti? Tika. Katika, oke Katika. Aku mau nanya-nanya terkait hal yang bisa dibilang banyak kita dengar, banyak kita tonton, banyak kita simak dari kehidupan sehari-hari. Sekarang kan banyak nih Kak, kayak kejadian-kejadian pembunuhan, kejadian-kejadian pelecehan, kejadian-kejadian kekerasan dan lain sebagainya, bullying dan lain sebagainya. Di sini itu kan berarti kan terkait dengan hak asasi manusia. Betul. Nah, sebenarnya secara umum hak asasi manusia menurut Kak Siti Kartika itu apa sih? Kalau menurut aku ya, Iya. hak asasi manusia itu yang pasti hak yang dimiliki setiap manusia kan. Iya, betul. Jadi itu tuh hak asasi manusia itu pemberian dari Tuhan yang harus kita hormati, junjung tinggi pastinya. Terus itu juga bersifat universal. Semua orang pasti punya, kayak nggak mandang gender, nggak mandang suku bangsa. Semua orang punya dari lahir ya? Iya, pasti dari lahir. Ya, jadi hak asasi manusia ini teman-teman aku garis bawahi apa yang dijawab sama Kak Siti Kartika. Jadi hak asasi manusia ini hak yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap manusia, dan itu pun termasuk kewajiban yang perlu kita hormati. Kayak ini tuh hal yang memang kita harus benar-benar kita junjung tinggi, Iya, harus kita hormati, harus kita Betul. laksanakan. Kenapa? Karena demi kesejahteraan antar manusia gitu. Betul nggak Kak? Iya, bener banget dong. Benar. Jadi hak asasi manusia ini yang lebih spesifiknya ada apa aja sih Kak? Hak asasi apa aja? Hak asasi manusia itu macam-macamnya, kayak hak asasi kita buat berpindah tempat, berpergian, terus kayak kita, contohnya kayak kita aktif di organisasi. Nah itu kan hak asasi ya, terserah Iya, kita iya. mau gimana. Pilihan. Iya, pilihan. Betul, betul. Terus apa lagi ya? Lagi ya, hak untuk hidup. Iya, hak untuk hidup. Hak untuk memiliki tempat tinggal, Iya, hak betul. untuk mencari makan, mencari pekerjaan, hak untuk dilindungi, hak untuk dihormati sama Iya. orang lain. Betul kayak gitu Kak. Iya. Jadi intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan antar manusia. Jadi demi apa sih namanya? Untuk lebih menghargai aja Iya, satu sama lain ya Kak ya. menghargai. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, karena orang lain juga punya hak atas diri mereka sendiri. Iya, pasti. Kita juga sama. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak. Apa saja pelanggaran yang ada dalam hak asasi manusia yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari? Kalau yang sering kita temui, mungkin kalau di sekitaran sekolah, bullying kali ya. Bullying, Bullying betul. itu sering banget. Terus kadang penyiksaan. Penyiksaan, Kalau itu tuh masih ringan mungkin ya. Kalau Iya. yang berat itu pembunuhan, pembunuhan, kayak gitu. Ya, pengancaman. Itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia, Iya. karena kan setiap orang kan punya hak untuk hidup Punya, ya Kak ya. iya, betul. Nah kalau misalkan kita udah istilahnya kepikiran untuk membunuh orang lain kan secara tidak langsung Itu terlintas udah, di pikiran kita, iya. kita udah melanggar hak asasi manusia Iya, kan. betul. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus banyak juga hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan kita. Kayak misalkan ini Kak, misalkan kita main ke rumah teman. Iya. Nah, terus tiba-tiba ada preman tuh di gang tersebut. Misalkan teman kita rumahnya di Iya. gang nih. Ada preman, kita dipalakin duit. Nah, itu tuh nggak Itu boleh karena nggak apa? boleh. Karena kan kita niatnya cuma mau main Mau main doang, Ah, kita juga bukan orang situ bukan, kali ya. nah, tiba-tiba ada preman yang siniin duit karena Iya. kamu udah lewat di istilahnya wilayah kami. Iya, Nah, itu itu tuh sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita juga berhak untuk lewat di jalan tersebut. Karena itu bukan dia yang bukan bikin ya jalan dia, jalannya. bukan gang dia, kecuali kalau misalkan itu gang dia atau jalan dia yang Dia yang punya. dia yang punya. Nah, baru kita harus izin dulu. Ini kan Umum. untuk siapapun boleh. Nah, itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya banyak lagi sih contohnya, kayak misalkan kita ngantri di ATM terus kita kayak disalip sama Nah, orang. ya, disalip itu. Nah, itu juga termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kita juga berhak untuk
antri untuk masuk ke ATM, sementara orang lain yang baru datang tiba-tiba nyelonong. Kan, Nah itu termasuk apalagi pelanggaran hak kalau asasi udah manusia. antri panjang Nah kan. itu kan udah capek banget. Pokoknya banyak banget deh, dari hal kecil sampai hal besar tuh pelanggaran hak asasi manusia banyak banget ya kayak. pastinya. Oke, terus karena orang Indonesia ini mungkin pemikiran mengenai saling menghormati dan menghargai orang lain itu sudah makin menipis ya, Iya, kayak menipis. udah makin hilang. Kadang kayak apa sih, mungkin kalau di sekolah suka nyirkel, Iya, membedakan betul. yang lain kan gitu. Jadi banyak sih yang berpotensi buat melanggar hak asasi manusia, apalagi orang Indonesia sekarang udah jarang ini ya Kak, kayak bersosial. Iya, jarang banget. Kayak jarang Diem aja di bersimpati sama rumah orang lain, gitu. iya. Karena kenapa? Karena kebanyakan yang individualis, Iya. kayak merasa kalau diri sendiri juga bisa. Iya. Atau enggak, udahlah circle saya juga udah cukup gitu loh. Iya. Jadi orang Indonesia tuh rata-rata kurang respect Iya, sama orang terus lain. males bergaul mungkin ya kayak. Iya, bisa jadi. Ini udah deh, gak usah Iya, gitu. iya. Jadi kurang bersosial sama orang. Iya. Kurang adanya interaksi. Jadi nggak ada empati, nggak ada simpati ke orang lain, sehingga mereka menggampangkan kayak, nah udahlah ini mah nggak penting, ini mah nggak penting. Akhirnya orang lain merasa kayak dikucilkan, Iya. merasa dibedakan dan merasa tidak diajak. Nah padahal mereka juga berhak untuk bersosial sama orang tersebut. Nah itu juga termasuk pelanggaran HAM. Kayak misalkan nih ada satu anak nih culun nih, kayak biasanya orang-orang Iya. di sekolah kan Iya. ada anak yang culun nih. Iya. Jalan ketemu sama gerombolan geng, pengen ikutan, dia pengen ngobrol, tapi karena dia culun. Akhirnya kayak orang-orang anak-anak geng itu kayak, dia apaan sih, akhirnya dibully. Iya, dibully. Terus kayak lu nggak usah ditemenin, nggak usah Ya, ditemenin. betul. Kan itu sering banget Benar. terjadi pasti. Nah itu tuh sebenarnya nggak boleh teman-teman, kita rangkul aja. Soalnya kenapa, dia juga si anak yang culun ini punya hak untuk bersosial, punya hak Iya. untuk Bener istilahnya banget. punya teman Iya. gitu. Nggak mungkin kan dia sendiri aja kemana-mana. Iya, nggak mungkin lah, nggak mungkin, kasihan karena dia juga makhluk sosial, tetap butuh kita. Kita juga toh, siapa tahu nanti ke depan kita butuh orang tersebut, who knows, nggak ada yang Iya. tahu. Nanti kita yang malu gak Nah sih? iya makanya. Datang pas butuh doang. Iya, bener. Kayak sekarang lagi musim ya kayak Oh gitu ya. iya, musim banget Datang itu. kalau lagi butuhnya doang. Ya Allah. Jadi hak asasi manusia ini perlu dijunjung tinggi itu bener-bener, soalnya kenapa? Karena kita harus menyadari kalau kita ini makhluk sosial. Iya, betul. Kita pasti butuh sama orang lain. Maka dari itu kita harus menghargai hak asasi dari orang lain pun harus menghargai hak asasi dari kita, betul. Supaya kita hidupnya sejahtera, damai. Kan enak ya Kak, kalau hidup Iya, damai kan? enak. Nggak ada perpecahan, nggak ada diskriminasi, nggak ada kekerasan dan lain sebagainya, nggak ada bullying. Iya, Bener hidup nggak, Kak? bareng-bareng. Karena bullying itu Seru. rata-rata terjadi di sekolah ya Kak ya? Iya, Soalnya sering kayak banget. anak-anak, terus banyak juga kan Iya. circle-nya. Gini nih, aku mau nanya. Nanti aku juga menyampaikan pendapat aku. Iya. Menurut Kakak, upaya yang paling efektif untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu kayak gimana? Menurut Kakak aja pribadi. Kalau upaya itu ya kita pokoknya yang kayak tadi saling menghargai aja. Iya, betul. Saling menghormati gitu. Nggak usah membeda-bedakan orang lain. Ih, bener banget. Terus kalau bisa mungkin di setiap sekolah bisa sosialisasi Iya, tentang betul, hak asasi betul. manusia, Ha. ya kan? Terus apa lagi ya? Banyak sih. Ngebanyakin ini gak sih Kak, kayak misalkan kita bikin forum Oh iya, buat forum. apa istilahnya menjalin silaturahmi. Iya. Notabene menjalin silaturahmi, cuman ada sesuatu yang mungkin dibahas kayak kita bikin forum untuk belajar sains. Oh iya. Nah itu kan ya kan silaturahmi gitu, Iya. kayak banyakin interaksi sama orang-orang yang ada di forum tersebut. Tapi kita juga menghasilkan hal positif, yaitu kita jadi belajar sains gitu. Iya. Jadi kita dibanyakin istilahnya interaksi sama orang yang sifatnya positif. Mungkin contohnya kayak eskul. Ya, Kan eskul dari eskul bisa beberapa jadi. kelas. Iya, Jadi betul, kita betul. bisa sosialisasi, Iya, bisa benar-benar. kenalan sama orang baru. Ya, gitu terus kan. solusi ada lagi Kak, aku punya solusi nih Apa tuh? supaya mengurangi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Adanya keberanian dari diri sendiri. Karena gini teman-teman, banyak Benar-benar. zaman sekarang banyak yang orang yang dilecehkan, dibully, dikucilkan, tapi mereka nggak berani untuk mengungkapkan. Ya mereka takut untuk bilang ke orang tua, ke Nah. guru, atau Iya. laporin ke siapa. Iya, untuk teman-teman semua, untuk kita juga, Iya. teman-teman yang di rumah, apabila kalian merasa kayak Dibully. kalian dibedakan, Dibedakan. dibully, dikucilkan, didiskriminasi Iya. apa dan lain sebagainya, jangan takut untuk bilang ke orang yang lebih
tua, lebih dewasa, atau enggak ke orang tua, atau ke kalau di sekolah lah guru minimal. Karena apa? Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut dipendam sama kalian yang nantinya menimbulkan dendam di diri kalian sendiri. Iya. Justru nanti itu hal yang kayak gitu tuh kan biasanya menimbulkan kekerasan yang jangka waktu ke depan. Bisa kena fisik, mental. Ya, mungkin betul, ya. bisa kena mental juga. Bisa kena Jadi daripada kita menimbun dendam, menimbun benci, mending kita luapkan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Jadi karena kenapa? Gak semua orang sempurna, gak ada orang yang sempurna. Gak ada. Malah gak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalkan kita ada orang lain yang punya salah ke kita, jangan kita timbun benci. Kita juga harus istilahnya legowo dalam arti apa? Ayo kita sama-sama, kalau misalkan orang lain emang gak suka sama kita, mereka juga punya hak untuk membicarakan ketidaksukaan mereka ke kita. Kenapa? Alasannya apa kenapa? sih alasannya? Sebab-sebabnya tuh minimal kita tahu lah. Iya. Kenapa dia bisa sampai nggak suka sama kita. Itu juga termasuk hak asasi manusia. Iya. Kadang Kita perlu ada tahu, orang kan? yang ini gak suka ke kita, Betul, terus betul. kayak kita padahal gak punya salah gitu Nah, sama iya, dia. iya. Itu apa alasannya? Nah gitu itu kan. makanya kita juga punya hak untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Iya. Orang lain juga punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Jadi mendingan kita obrolin bareng-bareng aja secara kekeluargaan daripada tiba-tiba Kayak ditimbun dendam. Tiba-tiba 5 tahun ke depan terjadi pembunuhan. Kan nggak lucu. Nggak lucu banget, Cuma ya. gara-gara ini doang kan, hal kecil misalkan gitu, karena keseringan akhirnya orangnya dendam. Iya, Mendingan dendam. diomongin aja secara kekeluargaan daripada daripada nantinya malah jadi yang makin parah kan Kang? Iya. Oke, itu termasuk salah satu upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Terus gini Kak, berarti kan ada kaitannya sama hubungan sosial. Oh iya, hubungan Banyaknya terjadi perpecahan atau disintegritas. Disintegritas apa disintegrasi gitu? Disintegrasi, kok disintegritas? Banyaknya disintegrasi itu biasanya, atau perpecahan lah, itu biasanya karena adanya ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Iya, betul. Nah, itu juga termasuk kayak hak asasi manusia. Karena kenapa? Kayak tadi kita juga nggak tahu gitu tuh, kayak Salahnya apa? salah kita apa, terus kenapa dibenci nah gitu kan. nanti juga kan akhirnya gara-gara hal tersebut jadi banyak hak asasi kita yang bakal terbatasi juga. Iya, terbatasi. Kayak kita harusnya berhak untuk dapat misalkan sesuatu dari orang lain, jadi nggak dapat gara-gara orang itu Iya. punya penilaian buruk terhadap kita, ngomong apa yang ngomong aneh-aneh. aneh-aneh, terus pencemaran nama baik Iya. juga. Misalkan kita nggak ngelakuin salah apa-apa, tapi gara-gara orang yang nggak suka sama kita jadi dijelek-jelekin di Iya. belakang. Kan itu termasuk pelanggaran hak asasi juga. Kita juga kan perlu mengharumkan nama baik kita, sementara orang lain mencemari nama kita dengan statement yang enggak gitu. Iya, kan iya. kita nggak mau gitu. Iya. Mana ada orang yang pengen harga dirinya dijatuhin. Nah, ya betul. kan? Betul. Makanya sekarang orang-orang tuh kenapa banyak yang udah bodoh amat sama orang lain itu karena hubungan sama orang lain rata-rata berakhir hanya karena masalah sepele. Oh iya, betul. Benar nggak? Benar banget. Karena kurangnya toleransi, kurangnya pengertian dari diri kita. Iya. Kenapa orang tersebut melakukan hal tersebut? Iya. Nah, dan kenapa kita juga nggak nanyain, kamu lagi kenapa sih? Iya, diomongin Iya, baik-baik ya. baik-baik. Jangan 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 langsung. menghakimi ya Kak. Jangan menghakimi. Iya, terus apa sih, kitanya juga harus jangan egois lah Betul, gitu. betul, betul. Kalau si ini diem, udah deh situnya diem gitu Nah, loh. iya. Kita juga jangan menghakimi orang lain yang misalkan punya kebiasaan buruk. Tapi bisa kita tanya, kamu kenapa? Apa yang bikin kamu sampai kayak gini? Nah, itu termasuk salah satu upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Iya, Karena pokoknya jangan gengsi. ya jangan gengsi. Orang lain juga punya hak untuk dipedulikan sama Iya, kita. benar. Karena hak asasi manusia diantaranya hak asasi sosial. Ya maka dari itu kita juga harus bisa merangkul orang-orang di sekitar kita. Itu sudut pandang dari kita berdua ya. Sudut pandang gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Kak mengenai hak asasi manusia? Apa ya? Sedikit, 2 dikit, 3 dikit, gak apa-apa. Mungkin ya pokoknya kalau ini saling menghargai aja sih, Saling itu menghargai, paling betul. penting Iya. ya gak sih, saling menghormati gitu. Pokoknya jangan, kalau untuk bullying juga jangan dilakukan. Untuk bullying, Itu jangan apalagi dilakukan, bullying itu. guys. Gini teman-teman, bullying itu terdengar sederhana, tapi dampaknya itu
berkepanjangan, Bisa dampaknya besar. besar juga. Nah makanya mulai sekarang kita bareng-bareng mulai membiasakan hal-hal baik, hal-hal positif. Ya benar banget. Minimal yang kecil aja. Yang kecil hal-hal aja. kecil. Kita memperhatikan teman, kan Ngajakin teman juga teman nanti, main, ya. teman juga nanti kan pasti perhatiin kita. Iya. Gak mungkin dong kayak kita perhatiin teman, baik ke teman, tiba-tiba temennya tiba-tiba Ngegas. ngegas, Kan jalan kita nggak kan nggak mungkin. Teman kita juga punya otak, kecuali kalau misalkan Temennya. temennya yang Maaf nih ya. ini kan kelihatan. Maksudnya kalau misalkan kita berbuat baik tapi orang itunya malah membalas kita dengan hal yang kurang baik, berarti ada masalah dong Iya, ada di masalah. orang tersebut. Nah kita perlu ini lagi perlu diselidiki lagi ini orang kenapa? Ini kenapa? Nah, Udah iya, begitu. gue baikin gitu kan. Iya. Malah. Jangan sampai ada bullying deh, jangan sampai ada bullying. Oke, segitu aja mungkin ya. Iya. Ketika dan dari aku juga segitu aja karena kita ini ngobrol-ngobrol santai ya, sosialisasi mengenai apa itu hak asasi manusia dan seberapa penting hak asasi manusia di lingkungan hidup kita. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Ketika Ya, pamit undur diri juga. kami undur diri juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.